bersama kita di Baper Bawa Perubahan. Nah, bingung kan? Ada orang baru hari ini. Karena Kak Dinda nggak bisa, jadi kita ganti. Kak Dinda terakhir lagi di Paris kemarin. Iya, nggak pulang-pulang dia honeymoon sama Papi Berry ya. BBJ-nya ditinggal. Lanjut aja. Ya, kalian pasti udah kenal ini siapa nih, sering di gereja, sering main gitar buat kita, ya kan, sering nyanyi juga di Ibadah Next Gen. Dan inilah Dana. Hai semuanya. Margai di sana. Apa? Omar. Oh iya, Dana Omar. Hai semuanya. Ya, temannya nggak datang ya, Ovo. Iya soalnya belum diskon. Oh iya. Kalau belum diskon nggak bisa datang. Oke guys, Juga jatuh. kita lanjut. Hari ini kita mau bahas tentang Significant. others atau Enak bahasa banget ya mandu-mandu orang gitu. Iya. Kalau ngomong satu kata lo yang lain. atau bahasa Indonesianya adalah mementingkan orang lain. Contohnya gimana tuh? Contohnya itu kayaknya kita baca dulu ayatnya. Baru kita bisa dapat contohnya. Oke? Oke. Boleh Kak Otes silakan dibaca. Oke, kalau kau tes dari 2 Korintus 5 ayat 16 langsung kakak bacain aja ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Sebenarnya dalam mementingkan orang lain ya, kalau aku sih dapatnya kita bisa respect orang lain juga gitu. Benar-benar. Kan? Dalam Yes. kehidupan kita bergaul sama teman gitu kan, karena itu feedbacknya buat kita juga gitu. Waktu kita respect dia, otomatis dia juga pasti respect kita gitu. Kita mesti tunjukkan sesuatu bahwa kita juga layak untuk dihargai gitu atau dihormati. Maka tadi dibilang di firman Tuhan, kita nggak bisa ukur orang lain menurut ukuran kita sendiri. Tapi bagaimana Tuhan melihat orang lain seperti kita melihat. Ini yang kakak dapet sih. Benar-benar. Dari Dan umur juga nggak jadi patokan ya. Misalnya yang tua harus di respect, nggak juga ya kan. Yang tua juga harus respect yang lebih muda. tujuh. Setuju. Dan yang lebih Aku muda juga setuju. harus respect yang lebih tua. Gitu. Kalau menurut Dana gimana sih? Kalau menurut aku mementingkan orang itu sama seperti kita menganggap bahwa sesama itu seperti raja. Ish. Wow. Ya, Coba. Lebih Iya. dispesifikasikan. Gimana tuh? Iya kan banyak tuh ayat yang bilang cintailah dirimu sesamamu seperti dirimu sendiri. Oke, paham. Kita tuh otomatis mencintai diri kita sendiri, benar kan? Berarti Benar-benar. berarti kita juga mesti mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau aku sih menganggap diri aku itu kayak raja ya. Oh, Jadi Raja apa ratu nih? oh iya bener tuh. Saya cowok. Pokoknya seperti itulah raja atau ratu. Jadi aku melihat sesama itu, wah berarti sama, sepadan. Ini boleh juga di baru dengar gue. Ih, keren. Nggak salah pilih gitu. Kita pilih kita ada banyak yang ngantri kalau dan yang terpilih. Iya. Aduh makasih ya semuanya, aku udah nyampe di Keren apa? kompetisi ini. Nah, kalau aku nih, cailah aku. Kalau gua nih, dari Matius 25 ayat 35 sampai 40. Apa tuh? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Nah, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau ini Tuhan Yesus yang lagi ngomong. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Tapi ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan itu salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Jadi menurut gue gini, kayak Tuhan ngajarin kira-kira nih ya kan, sebagai Yesus gitu, dia lagi kelaparan, mau nggak lu kasih gue makan?
gue lagi nggak ada pakaian, mau nggak lo kasih gue baju gitu. Gue lagi istilahnya nggak punya rumah, lo mau nggak kasih gue tumpangan? Atau gue lagi dalam penjara, lo mau jenguk gue nggak? Ya kan? Tapi kata Tuhan Yesus juga pasti mereka tanya balik, nggak mungkin kita ngeliat engkau kayak gitu, nggak mungkin lo kita lihat engkau kelaparan karena engkau selalu cukup gitu segala macam. Tapi Tuhan ngajarin gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi bukan untuk Tuhan, tapi waktu kita lakukan untuk orang lain, seakan-akan kata Tuhan itu engkau melakukannya untuk aku. Kayak gitu. Jadi waktu kita menolong orang lain, ternyata Tuhan bilang kita lagi lakuin itu buat Tuhan. Jadi kayak melayani Tuhan tapi melalui orang lain. Itu Keren banget kalau Lukas. Keren, ya? Beneran deh. Ini keren kita banget. pengen keren gue. Gue mah. Jadi ketemu sih, maksudnya waktu kita saling mengasihi gitu kan. Nah itu lebih mudah orang melihat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita saling mengasihi. Dari kesimpulannya tadi gua denger gitu kan, dari Lukas, dari Dana. Yes. Jadi penting banget gitu peran kita untuk lihat kiri kanan kita, sekitar kita, teman-teman kita gitu yang mungkin lagi membutuhkan bantuan, yang gak usah tanya lagi, langsung bantu aja gitu kan. Betul. Karena kalau kita kebanyakan tanya tanpa melakukan, kasihan gitu maksudnya. Jadi kita harusnya berdampak tapi jadi tertunda. Ya, Tertunda gitu. Jadi untuk teman-teman di rumah, kalau ada teman-teman yang butuh bantuan, langsung aja bantu. Yes. Jangan tanya lagi. Kalau memang mereka butuh bantuan, kalian pasti ngerti kan? Mereka butuh apa? Misalkan butuh tumpangan. Kalau pulang mereka nggak ada kendaraan gitu. Langsung aja. Kalau kamu naik mobil atau kamu naik Grab car kayak terserah gitu kan. Yang penting Setuju. langsung aja. Ayo mau numpang ke rumah gua atau mau numpang sampai mana gitu. Karena hal-hal kecil yang kita lakukan ke orang lain itu dampaknya besar. yes. Dan menurut gua juga jangan sembarang nolong juga ya, karena banyak juga orang yang suka nipu tapi modusnya minta tolong, Bisa, ya kan? juga. Jadi kita Kita juga harus tetap harus berdoa. Hikmat juga kan. Ya, tanya Tuhan untuk kasih hikmat. Gitu sih. Oke. Nah, selanjutnya gini, how we can do it? Gimana caranya kita bisa lakuin ini gitu dalam hidup kita? Hal kecil apa yang bisa kita lakukan gitu? Kalau dari gua sih, perlakukan orang lain seperti Tuhan Yesus memperlakukan mereka, atau think the way Jesus think. Coba jelasin. Jadi kayak gini, kita harus berpikir sebagaimana kita harus berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Setuju. Gitu. Jadi waktu kita lihat orang lain atau kita lihat saudara kita yang tadi konteksnya lagi kesusahan, coba kita pikir dulu Tuhan Yesus bakal ngapain nih di posisi ini. Mantap. Tuhan Yesus bakal lakuin apa di posisi ini. Iya, iya. Hebat Tuhan banget. Yesus akan tolong atau didiemin aja Apa? atau enggak? Pasti dia tolong. Pasti ditolong ya kan, bukan cuma nolong doang sih, banyak hal gitu. Kayak misalnya kamar berantakan atau ruang tamu berantakan ya kan, coba kalian pikir di posisi itu apa yang akan Tuhan Yesus lakuin ya kan? Apakah dia akan diemin aja berantakan atau dia bakal rapihin gitu. Dia diem tapi dia kan. Gue juga mau kayak gitu. Roh Kudus. Rapi kamar. Enggak dia pasti lakukan. Dia teladan yang paling baik. Yes, teladan. Itu dari Kak Lukas ya. Yoi. Kalau dari aku, Gimana? tadi aku dapetnya dari Kak Otes sih. Yang tadi Kak Otes bilang, kalau kita ngelihat teman kita yang butuh bantuan, kita mendingan langsung bantu aja. Kadang aku sendiri sih masih belajar ya, kadang melihat orang kesulitan, aku masih kayak, bantu nggak ya, masih ada mempertimbangkan gitu. Tapi kali ini aku belajar banget kalau kita kalau mau bantu orang udah nggak usah lihat-lihat dulu, pokoknya ya, tapi tetap dipilah-pilah juga ya. Pokoknya kita harus bantu sebisa kita. Pokoknya kalau kita bisa, kita langsung bantu aja guys. Gitu sih kalau bisa. Kalau dari KOT sih sebenarnya gini, kita mau bantu orang tapi kita lihat apa yang ada pada kita gitu. Kita nggak mungkin kasih apa yang kita nggak punya. Betul. Lu punya apa nih? Ya gue cuma misalkan
gue cuma punya orang temen gue belum makan, gue ada Indomie gitu. Nah itu kan bisa gitu ya kan. Benar. Atau lu nggak bisa kasih apa yang lu nggak punya gitu. Jadi jangan muluk-muluk gitu. Tapi kalau mau bisa bantu hal kecil aja, tapi punya impact yang besar ya. Iya. Orang bisa rasain bagaimana kita care sama dia atau peduli. Itu dari hal-hal kecil yang kita lakukan. Karena kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya gitu. Justru hal kecil yang kita punya waktu kita kasih, nah itu punya power yang besar. Iya, by the way, dari hal kecil itu juga, tapi tetap aja berdampaknya besar buat yang kita bantu. Benar, kita mungkin biasa-biasa aja kan, Iya. cuman ini, tapi buat orang lain. Yes, betul banget. Benar Itu sih keren ya. Terus menarik hari ini. Iya. Jadi nggak harus lakuin hal-hal yang besar ya. Jadi mulai dari apa yang kita punya juga ya kan. Oh. Memberi sebenarnya itu bukan waktu kita punya, tapi justru waktu kita nggak punya. Itu dia sebenarnya. Tapi jangan paksain, ya kan? Iya benar. Jadi harus sesuai kapasitas. Oke. Nah selanjutnya gini, why? Kenapa kita harus melakukan itu? Kalau dari saya, dari gua sih gini, karena hanya mengasihi yang bisa mengubah orang lain. Membenci, ngomelin, gebukin nggak bisa ngubah orang. Kita udah pernah gebukin orang soalnya. Nggak berubah. Jadi makin parah itu orangnya kan. Nah makanya Serem nih aku jadi sama kalian. Dulu. Oh dulu. waktu negara api menyerang. Jadi gitu, karena mengasihi orang lain itu mengubah, bukan dengan cara yang nggak bagus, tapi justru dengan mengasihi. Makanya Tuhan Yesus selalu menekankan untuk mengasihi sama, iya, bahkan musuhmu sendiri gitu ya kan. Ini yang berbeda ya. Yang lebih aneh lagi, gampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kalau Karena ngasih pipi temen. gampar pipi kanan kasih pipi kiri, kaki masuk. Karena gua aslinya. Ternyata dana ya. Lagi mau kasih diskon deh, kasih kejutan juga. Sekali-sekali aja geng. Aduh kocak ya. Oke, lanjut. Lanjut apa? Why-nya? Oh why-nya buat aku nih ya. Kalau aku sih ngelihatnya, karena Tuhan itu mencintai ciptaannya. Oke. Siapapun itu. Apalagi kita nih manusia yang serupa dan segambar sama dia. Benar. Jadi Tuhan aja mencintai ciptaannya gitu. Kita yang ciptaannya harusnya juga mencintai satu sama lain. Setuju. Itu sih dari aku. Salah pilih orang ya. Kalau dari Kaotes, why-nya gitu. Kenapa kita harus membunuh orang lain? Karena seperti Tuhan bilang, hidup kita bukan untuk kita sendiri. Hidup kita ya bukan untuk orang lain. Gitu. Ya. Kita hidup sendiri, kita bikin dunianya sendiri, tinggal sendiri gitu kan. Tapi kita hidup di dunia ini, kita hidup buat Tuhan. Kita hidup untuk merepresentasikan. Yes. Bahasa Ibrani kali. Kita bukan hidup sendiri. Itu sih maksudnya kenapa alasannya kita mesti mementingkan orang lain. Bukan berarti kita melupakan kepentingan kita sendiri, tapi ada hal-hal yang kita mesti mementingkan orang lain juga. Setuju banget. Itu sih pembahasan Sudah, tadi ini kayaknya cukup ya. Cukup sih. Udah lewat berapa menit sekarang? Kayaknya udah 2 jam. Gak berasa ya kan? Iya. Aku baru 1 menit ya, padahal udah 15 menit. Nah, ini udah poin-poin terakhir nih, ya kan? Kalau kalian mau mulai, kalian mulai dari rumah. Rubah cara sikap kita ngomong ke orang tua, mungkin yang biasa. Apa sih, Mak? Apa sih, Kita Pak? banget tuh dulu. Iya. Sekarang dirubah jadi kenapa, Mak? Aku kaget nih Kenapa, jadinya. Pak? Iya, kan kita harus merubah itu. Oh. Itu budaya kan. Ya kan mungkin kalau ada yang udah baik ngomongnya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Orang Jawa ya halus banget. Foto-foto. Enggak bu. Nggak Gitu dong. juga. Halus lembut. Iya, jadi yang penting kita menghargai, ngomongnya nggak Iya. keras aja. Belajar untuk tetap lihat sudut pandang Tuhan Yesus. Teladan yang benar. Kayak gitu. Dan yang terakhir, poinnya adalah belajar juga untuk perhatikan orang-orang yang nggak pernah kalian perhatikan. Iya juga ya. Baru kepikiran juga nih.
ya kan? Mantap. Mungkin kalian punya tetangga yang selama ini mondar-mandir nggak kalian tanya, ya kan? Sekarang kalian tanya, apa kabar Pak, apa kabar Bu, ya kan? Terus mungkin kalian punya mbak di rumah yang suka kerja, ya kan? Buat kalian, kalian coba tanya kabarnya, ya kan? Mbak udah makan belum? Ya kan? Kalau mbak di rumah nggak ada. Bo ada. Ya mungkin nggak anak-anak kan, Iya. ya kan? Jadi ya karena orang tuanya juga sibuk, karena mereka butuh bantuan kan, ya lain. Atau kalian punya supir, ya kan, punya siapapun itu di luar sana yang kalian kurang perhatikan, kalian coba tanya. Atau orang tua kalian sendiri, ya. Mungkin ada yang kurang tanya sama orang tua. Apa Dulu kabar? gua tuh kalau makan cuek-cuek aja di Nah. rumah. Ada di tempat gua makan. Tapi setelah kita mengerti kan bahwa kita mesti respect orang tua kita, baru timbul gitu kan sesuatu yang mungkin nggak biasa gitu. Iya benar. Tapi kita mesti lakukan karena itu sesuatu yang benar. Yes. Gitu kan. Jadi berat sih, tapi kayak makan. Iya. Itu kan makan, akhirnya semua jadi saling menghargai gitu karena kita duluan yang mulai. Itu. Stop. Hebat banget ya kalau Dana kayak baik-baik aja di rumah nih kayak. Dana cuma muji-muji kita aja dari tadi. Hebat banget ya kalau. Hebat banget ya kalau. habisnya aku Tapi ini tanya. lumayan keren loh. Keren. Gue kaget juga loh Dan lo. Waduh. Punya statement yang bagus. Kak dia siapa sih Dan? Wait, Yang bahas. sensor. Oke cukup kayaknya. Cukup. Keren ya. Kira-kira ada PR nggak nih buat mereka? Kayaknya kali ini tadi aja tuh ya enggak, coba. tapi nanti kita akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan di ibadah. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum pernah ditanyakan ke kalian. Wih, Siap-siap kalian. Kita akan kasih sesuatu. iya. Dan kameranya jangan tutup ya. Kameranya dibuka. Nanti Iya kita dong, bisa lihat open mic mukanya. juga kalau disuruh Siap-siap open mic. pelajari UN. Ya, benar juga sih, benar juga. Bener juga sih nggak salah. Nggak salah. Nggak apa-apa. Terus kalau minggu bikin UN juga. Nah, Bercanda. ujian apa tuh? Udah dipaksain. Oke, kalau gitu kita selesai buat hari ini. Terima kasih Kak Dana yang udah Thank you bareng loh. kita. Minggu depan sampai Sampai 1 bulan. sampai 1 bulan ini bakal bareng kita ya, Dek. Iya dong. Ini kita baru minggu pertama. Iya. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kan angkat banget. Minggu kelima mulai entar. Sampai minggu kelima bulan ini. Iya, hari ini minggu ini bulan ini. Bulan ini 5 bulan. 5 minggu. Oh, bulan. 5 minggu. Gila ya. Banyak pelepasan nih. Oke. Pamit undur diri. Kami berdiri, saya Kak Otes dan ini Dana. Dan ini Lukas. God bless you dan happy Sunday. Yeah, happy Sunday all. Bye-bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Comment and like. And don't forget to follow our Instagram.